Halo semua, welcome to my channel, welcome to the Coding Life part ketiga. Nah, di part sebelumnya kita udah ngebahas kan gimana caranya nge-create test case, baik itu manual ataupun kita bisa pakai yang namanya code gen yang disediain oleh si Playwright. Ini contohnya, yang manual kita bisa hasilnya itu kayak gini. Eh, Dia pakai manual nih, kita ke GoTo, ke locator gitu kan, kita fill dengan yang kita pengen di text fieldnya, terus kita klik gitu resultnya. Atau kalau pakai code gen sama aja, bedanya dia cuma beda function doang. Oke, nah di part yang ketiga ini kita bakal ngebahas apa sih yang disebut dengan locator itu. Nah, jadi di dalam sebuah web itu tuh kan terdiri dari elemen-elemen gitu ya. Contohnya bagusnya sih kita visualisasiin aja ya. Misalnya kita buka Google. Google.com. Oh, ini udah kebuka. Nah, di Google. Jadi misalnya kita inspect, nah itu kan kalian bakal lihat nih. Ini HTML codingan apa dari halaman ini, dari halaman google.com ini halaman homepage-nya. Ini bakal ada HTML-nya kan, file HTML-nya. Nah, elemen itu adalah ya elemen-elemen misalnya kayak button ini, terus juga text field ini, gambar ini atau button Gmail ini identifiernya apa sih? Elemen-elemennya apa aja sih? Ya, misalnya kayak karena ketika kita mau nge-automate sesuatu, komputer kita itu kan butuh tahu ya. Oh, misalnya kita pengen ngeklik si button Google Search ini nih. Dia untuk nge-identify button Google Search itu tuh dia butuh sebuah yang namanya itu selector. Selector itu apa? Ya, selector itu ada kayak identifier dari si elemen itu. Misal, si Google Search ini. Kalau di Google Search ini tuh kalian bisa lihat dia si elemennya tuh punya properti atau kelas input di mana si input ini punya beberapa atribut, misalnya kayak atribut kelas dengan value-nya GNO89B atau atribut value dengan nama Google Search bla 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 gitu. Ada banyak kan. Nah, ini yang perlu kalian tahu nih sebenarnya. Sama aja kayak ketika kita ngebikin codingan di dalam Playwright. Bisa contohnya nih ketika kita ke go to google.com, kita harus ngasih tahu kan si Playwright ini kita pengen dia ke ngetik si apa ngetik ini, ngetik di text field ini. Oh, si Playwright kata dia kan kita isi terus nanti kita search resultnya di Google Search ini nih. Nah, ini sama nih. Dia kita kita kasih tahu lah identifiernya si selektornya apa ya. Jadi kita pakai expect di sini di mana nama propertinya itu kita kita kasih tanda seru. Tanda seru itu ya berarti semua properti bakal dicek nanti sama dia yang mana atribut type-nya itu memiliki value source. Nanti ketika dia udah nemu, dia bakal ngefill, dia bakal ngisi si text value itu dengan yang namanya itu playwright. Nah, di playwright itu sendiri, si selector itu tuh dia kita bisa input dengan yang namanya itu tiga tipe selector lah jatuhnya. Ini gua bikin dulu ya, locator .spec.ts. Uh, Ini value-nya gua kopas aja biar gampang. Ini gua ganti locator ya, locator. Locator. Kayaknya kita ambil ya Traveloka aja berarti. Karena gua kebetulan pakai baju Traveloka. Kita ambil Traveloka aja. Oke, kita ke Traveloka ya. Wait page.pause. Oh ya, ini tutup kurungnya belum ada. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk playwright itu tuh dia bisa yang namanya pakai si selektornya itu bisa tipenya tuh property. Yang kedua bisa tipenya CSS, yang ketiga yang kayak contoh yang tadi bisa value-nya expect. Ini ada tiga cara official.
Atau bisa kita pakai function built-in dari Playwright. Nah, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Kita contohin, kita npx Playwright test min-g locator. Nah, dia buka traveloka.com. Misalnya kalian pengen ngeklik button search flight ini ya. Kalian pengen ngeklik button search flight. Kalian itu bisa inspect. Ini sama persis. Kita klik kanan, inspect. Nah, ini nanti kan bakal muncul nih. Bakal muncul inspektor dari ininya nih, elemen. Nah, kita klik aja yang ini nih. Select an element in the page to inspect it. Nah, jadi kita klik lah elemen yang kita pengen tahu nih. Identifier-nya apa. Ini button ini dan kita pengen tahu button ini nih. Oke. Kita search flag itu kita lihat. Nah, di sini nih. Sepertinya ini. Oh, bukan. Oh, bukan. Nah, kita lihat lagi yang benar-benar oke. Nah, kita ntar ya. Kita lihat dulu. Bagusnya kita ambil yang mana? Ya udah, kita ambil yang ini aja nih, guys. Nah, kita ambil search flag ya. Di sini kita pengen ngeklik button search flag ini nih. Ya, kita berarti tinggal klik kanan. Ini cara gampangnya ya. Ini cara gampang yang sebenarnya gua nggak terlalu nyaranin. Kita kalau mau pakai CSS, kita bisa pakai selector. Nah, ini ya berarti selektornya adalah ini nih. Jadi jelek gitu kan hasilnya. Ya, ini nggak apa-apa lah, contoh aja. Berarti await dot page dot locator. Nah, kita pengen ngeklik ya, kita kopas aja itu yang hasil dari kita copy tadi. Terus dot click. Kita jalanin apakah yang terjadi. Nah, ketika kita jalanin, dia bakal langsung ngeklik nih. Nah, ini udah sukses nih. Ini yang namanya kalau kita pakai CSS ya, locatornya. Kalau mau kita pakai expert, sama aja sebenarnya. Ini cara gampangnya, cara default lah jatuhnya ya. Ini kita komen dulu. Di sini kita balik lagi ke halaman ini, klik kanan, inspect. Terus kita mau inspect tadi yang namanya nah, kita mau ke sini kan, ke search flag ini, klik kanan, copy, kita ambillah expert. Nah, ini expert ya, karena kita ya paling ya dirapihin aja sedikit itunya. Kita coba lagi. Sama aja sih, harusnya sih dia bakal ngeklik. Oh, gua salah ambil. Tapi ya itu. Tapi intinya kalian harusnya sih udah paham sih harusnya sih ya. Search flag ini yang mana sih tadi harus diklik? Ya, ini sih. Copy expert. Nah, ini expert. Nah, yang properti ini kebetulan dia nggak ada. Ini bakal gue jelasin satu-satu. Tahu bagusnya yang simple kali ya. Yang simple kayaknya yang Traveloka ini terlalu ribet sih. Kita ambil yang ini aja, Google aja. Yang lebih gampang. Untuk ini gue hapus lagi aja. Gue hapus. Ini dihapus. Ini juga dihapus. Kita ke Google, terus kita ambil dari yang ini aja nih. Kita pengen ngefill ya pakai Playwright. Oke. Ini kita ganti dulu. Oke. Kita buka dulu si Google-nya. Untuk locator ini kita bisa lihat, nah dia udah kebuka nih, kita inspect. Kita pengen tadi tahu si text area ini kan.
text area ini tuh kalian bisa lihat elemennya itu punya yang nama kelasnya itu text area. Jadi ada div, ada style, ada apa lagi nih biasanya dia ada form, ada banyak kan. Ya, kita ambil yang text area ini, terus ada banyak atribut nih, ada banyak atribut. Kalau kita pakai yang namanya selector, property, selama si elemen itu punya atribut ID, kalian bisa langsung tulis kayak gini. Kita bisa langsung pakai atribut. Jadi kita tinggal tulis ID, ya berarti maksudnya kita ambil ID-nya, terus kita ambil value dari ID itu. ID sama dengan ini. Nanti kalau misalnya kita jalanin, dia bakal otomatis tuh ketulis tuh playwright, karena berarti berhasil dong ini kita. Dan dia sampai juga kan ke pause ini. Nah, kalau misalnya dia nggak ada ID, ya ini contohnya kita ada ID dulu aja. Terus kalau pakai CSS mirip, selama ada ID kalian tinggal tulis kayak gini. Nah, tadi kan kalian udah di Traveloka dia nggak ada ID kan kebetulan. Ketika kita ini untuk mastiin aja, ini kita copy. Kalau dia nggak ada ID tadi kan kalian bisa lihat itu panjang banget kan itunya. Nah, ini kita copy. Apakah ini jadi? Ya, sama persis hasil kopiannya dengan yang kita bikin. Jadi untuk properti itu tuh wajib ada yang namanya atributnya tuh ID. Kita tulis ID sama dengan APF JF QB gitu. Untuk CSS, kalau misalnya dia nggak ada ID, ketika kita copy selector ya berarti dia bakal dapat yang value div, tanda besar, itu panjang, ada banyak lah, panjang lah itunya. Tapi kalau dia ada ID, dia bakal otomatis tinggal hashtag terus value dari atribut ID gitu. Ini kalau misalnya kita jalanin, ini dia bakal kebikin gitu. Nah, untuk expand ini kalian bisa lihat di sini itu. Nah, expand itu sebenarnya ada banyak, tapi kalau misalnya kita pengen samain ya value yang setara dengan ini ya, berarti kita bisa tulis expand sama dengan expand terus ya value ininya nama kelas dari elemennya ya tadi text area kan, text area, terus add ID dengan value APFJB. Nah, kita jalanin. Nah, ini sama aja. Nah, ini kalau misalnya kita copy pakai expand juga. Ini hasilnya juga sama nih, tapi bedanya kalau kita copy dia bakal ngambil yang kayak gini nih. Bedanya apa? Kalau kita kasih tanda bintang nih, ini berarti dia bakal mencari semua elemen dengan tipe yang entah itu text area, entah itu div, entah itu style, yang mana punya atribut ID dengan value APJFQB gini. Kalau misalnya ID-nya kita tandain kayak gini, ya sama aja. Ya, dia bakal mencari atribut apapun dengan value ini. Selama dia unik ya harusnya dia bakal sama sih. Nah, itu sih perbedaannya kalau mau pakai CSS, expand ataupun properti. Tapi perlu ditanamkan apa diingat-ingat properti dan CSS. Bukan dan CSS sih. Properti ini dia cuma berlaku ketika ada atribut ID di dalam elemen itu. Kalau misalnya atributnya nggak ada ID ya kita nggak bisa pakai sih. Kita cuma bisa pakai CSS dan expand. Makanya kalau misalnya kalian lihat di petunjuk playwright-nya sendiri di sini, ini kan ada nih yang namanya locate by CSS or expand doang kan. Dia nggak ada bilang locate by property ya, karena by default si property itu cuma bisa kepake kalau misalnya ada ID-nya doang, atribut ID doang gitu. Nah, yang keempat itu tuh juga berhubungan juga dengan halaman ini.
bisa pakai cara built-in dia. Cara built-innya itu ada beberapa nih yang disediain oleh Playwright. Jadi ada yang namanya tuh page get by role. Get by role itu apa ya? Berarti dia di sini tuh ada contohnya nih. Role-nya button, di mana name-nya sign in gitu. Atau get by text, berarti kasusnya di contoh kita tadi ini itu misalnya penelusuran Google ini deh. Nah, kita pengen ngeklik. Oh, nggak ada teks ya. Kita buka yang ada teks aja, Tokopedia misalnya. Inspect. Nah, misalnya get by tag itu ya berarti apa ya yang ada teks, contoh teks itu. Nah, ini nih. Nih, ini teks itu ini maksudnya nih. Top up dan tagihan itu yang di dalam span ini nih. Span. Nah, ini tuh teks nih kalau di elemen web dia. Jadi dia bakal nyari teks. Kalau kita pakai get by tag ini di sini, ya berarti dia bakal nyari value teks yang sesuai dengan yang kita tulis gitu. Kalau nggak ada ya berarti dia bakal error sih. Terus get by placeholder, alternative text. Nah, kalau alternative text ini tuh misalnya kalau di dalam elemen itu punya atribut ALT. Jadi kalau misalnya kalian lihat di beberapa web tuh pasti ada tuh atribut ALT nih. Kayaknya kalau di contoh ini dia nggak ada ya. Coba ya, gua cari dulu. Ada nggak ya? Ini random. Add ALT. Oh, ada nih. Nah ya, ALT ini nih. Kalau ALT ya berarti ya dia bakal ALT text, berarti harusnya sih dia bakal mencari yang ALT ya. Kalau title dia bakal mencari kelas title kalau nggak salah. Nah ini title tuh dia bakal mencari ini nih. Title. Kalau get by test ID itu tuh dia bakal based on atribut data test ID. Oke, ini ada nih data test ID nih. Jadi kalau get by data test ID dia bakal mencari yang atribut data test ID, value dari data test ID. Nah, ini sih sebenarnya udah bisa kalian lihat ya di contoh kemarin waktu kita ngebikin via CodeGen. Kalau kalian lihat, kalau kita by default ya, bukan by default sih, emang secara umum bahkan di web Playwright-nya sendiri itu juga dia bilang nih pemakaian CSS dan Expert itu nggak terlalu disaranin lah sama mereka. Karena apa ya? Karena nih dia bilang nih bisa aja kayak bad practice gitu kalau kita memakai long CSS atau Expert. Misalnya yang kayak tadi itu yang misalnya dia nggak ada ID. Si CSS pasti bakal menghasilkan value yang panjang kayak gini kan. Oh ada div ini nih bla 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 panjang, atau misalnya kayak tadi pas kita cobain yang di Traveloka yang button search itu dia bakal menghasilkan expect-nya yang panjang juga kan, yang div slash div 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 slash gitu kan. Nah itu tuh dianggap bad practice sama dia karena ini bakal bikin tes yang gak stabil. Makanya ketika kita pakai CodeGen dia itu auto by default kalau misalnya bisa dipakai function built-in sama si Playwright-nya, dia bakal pakai function built-in. Makanya contohnya pas kita tes Traveloka ini, karena di dalam Traveloka ini ada banyak atribut data test ID tuh, makanya dia pakailah yang get by test ID nih kebanyakan nih. Atau ada yang bisa di-identify dengan text ya, dia get by text. Misalnya udah nggak nemu, barulah dia pakai get by locator. Nah ini tadi yang kita ganti kan, sebelumnya kan dia pakai CSS yang panjang tuh, udah kita rapihin pakai text pakai expect yang pendek kan gitu. Nah, ini get by role dia tipenya button, dimana name-nya continue to booking ya gitu sih. Jadi untuk locator itu sendiri dia bisa pakai properti kalau misalnya tadi atribut ID-nya ada. Kalau CSS ya sebenarnya CSS ini gue pribadi sih kalau nggak pakai built-in gue bakal pakai expert sih biasanya kalau gue pribadi, karena ya CSS ini juga nggak terlalu fleksibel juga. Misalnya kalau misalnya dia ada ID, oke, kita bisa pakai CSS atau properti nih, kita bisa langsung nih mengidentify kan ada atribut ID. Tapi biasanya di web-web itu tuh kayak tadi kita contoh Traveloka lah atau Tokopedia lah,
biasanya sih engineer-nya tuh bakal pakai atribut custom ya, atau pakai atribut data dash test ID gitu. Makanya tuh lebih better pakai expert sih. Misalnya kita mau pengen pakai atribut yang kelas misalnya atau apa gitu ya, lebih lebih bisa kita bikin selektor yang pendek pakai expert dibanding pakai CSS ataupun pakai property gitu. Lebih fleksibel lah intinya. Tapi ya itu sih perlu kalian ingat-ingat aja ketika ngebikin test case, kalau bisa si selektor atau identifier elemennya itu kalau bisa tuh yang bener-bener unik dan yang pendek gitu, biar test case kalian mungkin ketika ada iterasi web selanjutnya itu tuh nggak bakal rusak gitu lah. Jadi kalian nggak perlu nge-hygiene script kalian secara sering gitu. Jadi ya itu sih. Dan ini gunanya apa sih kita mengerti si tentang locator ini? Nah, gunanya itu adalah untuk biar bisa lebih advance gitu lah, automation kita ya, skill automation kita. Kita itu harus benar-benar mengerti sih gimana sih cara mengidentify sebuah elemen yang paling optimize dan paling optimal gitu, yang mana test case kalian itu nggak bakal flaky gitu di kedepannya gitu. Jadi bukan untuk di saat ini doang, tapi mungkin di version-version selanjutnya si test case kalian itu nggak bakal gagal gara-gara ternyata elemen elemen identifiernya itu udah berubah gitu. Makanya skill itu sangat diperlukan. Dan kalau misalnya kalian pikir, wah ini kan cuma web, gue kebetulan mau nge-automate mobile nih. Nah, untuk mobile si expert ini juga kepake karena gue juga di mobile biasanya sih pakai expert juga sih beberapa sih. Kalau misalnya ada ID kita pakai ID ya, sama aja sih kayak si Playwright ini. Kalau misalnya dia ada data test ID atau misalnya ada locator khususnya ya kita pakai itunya yang khusus. Tapi kalau enggak ya kita tetap bakal pakai expert sih. Makanya biasanya tuh selain kalian perlu tahu tentang basic expert, kalian juga perlu tahu lah ini ya, yang disebut dengan expert access ini nih. Mungkin bisa dibelajarin aja sih. Expert access itu jatuhnya tuh biar codingan expert kalian itu lebih fleksibel aja sih, lebih lebih bagus lah intinya. Itu aja sih. Ini udah 20 menitan juga. Rencananya sih gue tadi mau si locator dan assertion ya, tapi karena ini udah 20 menit juga biar nggak terlalu lama, kita kelarin dulu sampai sini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye bye.